Bun, bahas berat badan lagi dong. Kok berat badan aku makin hari makin turun padahal udah makan sering. Lambung aku tuh udah gak ada sensasi, Bun, tapi kok setiap kali makan gak jadi daging. Aku tuh udah banyak makan, udah enak makan apa aja, tapi kok gak nambah-nambah. Bunda pernah gak sih ngalamin hal ini? Pernah guys ya. Jadi untuk pejuang asam lambung berat itu identik dengan badan kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety, tetap semangat ya. Bun, apakah asam lambung GERD itu bisa sembuh? Insya Allah bisa kok ya, karena sudah banyak kok buktinya ya. Selama kita menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan juga terapkan olahraga, intinya pola hidupnya itu dirubah ya. Yang tadinya mungkin sering telat makan, kemudian sering makan yang gak dikontrol, makan porsinya banyak, kemudian tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, dan lupa sarapan. Itu semuanya harus dirubah ya, karena aku juga pernah ada di posisi itu ya. Dan kalau misalnya kita pun udah membaik, kita yang udah dari riwayat asam lambung GERD itu bisa kambuh kapan aja, jadi harus hati-hati ya. Bun, aku pengen dong normal lagi seperti sedia kala kayak sebelum ada penyakit asam lambung GERD. Itu susah ya. Dokter aku juga bilang, kita yang udah dari riwayat asam lambung GERD mungkin untuk pulih 100% yang kayak nggak ada bekas lukanya itu sulit. Yang jelasnya kita harus terapkan pola pikirnya, pola makannya, pola hidupnya, dan olahraganya agar kita terbebas dari namanya asam lambung GERD atau sensasi-sensasi asam lambung GERD ini. Jadi harus happy, jangan apa-apa dipikirin, jangan apa-apa baper, jangan apa-apa galau. Udah jalanin aja ya, semua masalah pasti ada solusinya, semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi nggak usah takut ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait berat badan. Bun, tolong dong bahas berat badan lagi, aku udah lama nih. Berat badan aku kok makin turun. Kemarin itu ada yang berat badannya 48, jadi 43, jadi 40. Pokoknya banyak banget yang nge-DM aku, yang WA aku. Banyak juga yang komentar di kolom-kolom komentar aku, banyak banget. Nah, teman-teman, jadi untuk pejuang asam lambung GERD itu identik banget dengan kurus, tapi ada juga yang gemuk. Nah, kenapa dia gemuk? Berarti biasanya untuk yang gemuk ini dia dari pola makannya. Tapi kalau misalnya yang kurus ini, biasanya dia dispepsia fungsional itu dari pikiran, faktor pikirannya. Apa-apa dipikirin. Ya, ini sih pengalaman pribadi aku ya. Karena aku juga orangnya pemikir, apa-apa baperan, apa-apa dipikirin, apa-apa nggak enakan. Terus itu nggak baik guys. Itu nanti bakal menimbulkan suatu penyakit. Ya, namanya itu anxiety, kecemasan. Jadi nggak bagus. Nah, dan banyak banget yang ngeluh terkait berat badan. Bun, pernah nggak sih ngalamin berat badan? Pernah, aku juga kurus dulu ya. Kurus, dan aku itu takut makan apa-apa ya. Kenapa? Karena makan apa aja nggak ada kenaikan berat badan. Kadang nih aku nimbang hari ini ya, naik 1 kilo, ini besok turun 2 kilo. Jadi siapa yang nggak trauma coba? Padahal makan aku itu banyak. Makan sering, porsi kecil, 2 jam sekali makan, buah-buahan makan, cemilan makan. Kemana coba? Aku juga mikir, aduh, apa yang salah ya? Ternyata setelah aku konsultasi, itu hal yang wajar teman-teman. Kenapa? Karena pencernaan kita itu lagi terganggu ya, lagi terganggu. Jadi semua yang masuk itu nggak bakalan jadi daging karena tidak bisa diserap oleh tubuh, dan juga yang dicerna itu hanya beberapa persen. Jadi caranya bagaimana? Kita tetap harus menerapkan pola makannya sering, porsi kecil, menu-menunya diperhatikan. Kemudian dikunyah secara halus ya, agar mudah dicerna dan agar mudah disaring juga oleh usus. Jadi biasanya pejuang asam lambung GERD ini juga sulit BAB. Kalian pernah ngerasa nggak sih? Aku itu kadang sulit banget BAB. Kadang 4 hari sekali baru BAB, bahkan sampai seminggu sekali, 10 hari sekali baru BAB. Aku tuh kadang, aduh ini kenapa nggak bisa BAB? Kadang aku udah pengen banget BAB, udah nongkrong di toilet kadang sampai berjam-jam, nggak mau keluar juga, keras pokoknya, sembelit. Nah, itu karena memang makanan-makanan itu yang masuk nggak bisa dicerna secara sempurna, pencernaan itu lagi terganggu ya. Itu yang membuat kita kurus. Jadi cara yang pertama itu adalah kita harus makan sering, porsi kecil, konsumsi buah-buahan yang aman tentunya buat kita ya. Buah-buahan apa aja Bun? Buah-buahan pada saat itu yang aku konsumsi adalah buah pepaya, melon, pisang. Tapi pisang ini cari pisang yang matang, yang manis. Biasanya yang manis itu adalah pisang kepok
itu nggak ada getah-getahnya gitu sih. Dan biasanya juga pisang barangan itu sih bagus ya katanya buat lambung, tapi aku jarang. Sering itu adalah pisang kepok dan pisang barangan, itu yang selalu aku konsumsi. Boleh buah naga, boleh kalau cocok, tapi ada juga yang nggak cocok sama buah naga sama buah semangka karena itu mengandung air ya, jadi bisa menimbulkan gas. Kalau aku sih biasanya konsumsi tapi sedikit-sedikit atau nggak berlebihan ya. Kemudian juga bisa minum Yakult ya. Yakult juga bisa menyehatkan usus, bisa juga melancarkan BAB, itu sih yang selalu aku konsumsi. Kemudian juga minum air tajin beras organik atau beras biasa. Kalau misalnya aku sulit banget BAB dan sulit tidur, aku minumnya air tajin beras yang merah ya, kayak gitu. Untuk videonya sudah ada ya, kalian bisa scroll, bisa cek di video-video aku. Nah, kemudian selain makan, kita harus tetap olahraga ya. Pola pikirnya dijaga, karena pikiran ini juga bisa menimbulkan berat badan turun. Nah, karena untuk pikiran ini bukan saja pejuang asam lambung GERD ya yang kurus, banyak ya. Orang-orang sekitar aku juga kurus karena pikiran ya. Semua orang itu pasti memikirkan masalahnya sendiri, tapi kita bisa menyikapinya ya dengan ya pikiran-pikiran positif. Pokoknya kita harus berpikir kalau setiap masalah ada solusinya, setiap penyakit ada solusinya, ada obatnya. Jadi pikirannya harus dikontrol ya. Kemudian pada saat itu selain makan sering, makan buah-buahan, minum Yakult, minum air tajin, apalagi yang aku lakukan? Aku itu pada saat itu aku juga dibantu sama susu kambing, susu SR Gomilku ya. Kenapa aku sampai minum itu? Karena aku tuh merasa berat badan aku tuh makin kurus. Aku tuh setelah endoskopi minum itu ya, minum itu karena aku pikir lambung aku ini udah membaik, sendawa masih sekali-sekali, tapi kok badan aku makin kurus. Aku udah enak makan, tapi kok kurus banget aku. Aku minum itu, nafsu makan aku meningkat ya. Aku makan apa aja ngemil ya, tapi aku masih mengetahui makanan-makanan yang cocok sama aku. Aku minum susu SR Gomilku atau susu Etawa. Alhamdulillah itu menambah nafsu makan aku. Aku konsumsi 10 hari, aku naik sekitar 3-4 kilo. Dari situ aku memutuskan berarti ini aku cocok sama susu SR Gomilku ya, seperti itu. Kemudian aku konsumsinya juga dengan cara aku. Biasanya kan orang-orang nih bangun pagi atau bangun tidur atau sebelum tidur konsumsi susu. Kalau aku nih caranya, karena aku kan ada radang lambung, aku takut berlaku perih, takut begah, takut melilit. Jadi cara aku tuh adalah kalau aku konsumsi pagi nih, aku sarapan dulu 6:30, jam 8 atau 8:30 baru aku minum susunya. Jadi perut aku itu tidak dalam keadaan kosong ya, terisi, sehingga susunya ini aman, tidak akan menimbulkan sensasi. Seperti itu sih cara aku ya teman-teman. Alhamdulillah rutin aku konsumsi susu SR, aku beli sendiri tanpa di endorse. Aku beli tapi saat ini udah habis lagi ya, aku baru ngorder lagi belum nyampe. Aku saat ini minum sereal ya, sereal yang Vimori. Jadi setiap pagi tuh kadang aku minumnya setelah puasa, aku minum. Jadi alhamdulillah sih pencernaan aku tetap lancar, dan juga aku tetap konsumsi Yakult setiap hari. Kalau nggak malam, bisa pagi ya. Itu sih yang aku konsumsi. Dan alhamdulillahnya sih kemarin puasa itu berat badan aku memang turun, karena aku kan sebelum puasa itu sakit ya. Sakit, aku tuh gejala tipes, pokoknya sekitar hampir 10 harian. Gak enak banget, makannya juga pahit ya, nggak kuat. Pokoknya ya namanya orang sakit ya. Berat badan aku di situ turun guys ya, sekitar 3 kiloan. 5 kilo nih ya. Jadi aku terlihat kurus banget. Tapi alhamdulillah saat ini udah mulai naik lagi, udah normal lagi. Makan aku juga udah normal, tapi saat ini aku masih menjalankan ibadah puasa Syawal ya. Mudah-mudahan kalian juga lekas sembuh, bisa beraktivitas normal, bisa puasa Syawal atau puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Jadi jangan takut kalau berat badannya turun, itu karena disebabkan pencernaan kita lagi terganggu. Ya, jadi lama-lama kalau udah membaik nanti bakalan menjadi daging, makanan-makanan atau asupan-asupan yang kita konsumsi. Jadi terapkan terus 3P-nya, olahraganya, makan sering porsi kecil, dan dikontrol pikirannya, pola tidurnya juga diperhatikan, jangan begadang ya, agar cepat sembuh, cepat naik lagi badannya, terbebas lagi dari sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety.
Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk video aku kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih yang udah request. Buat kalian yang mau nanya apa lagi, komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti aku bakal buatkan videonya lagi. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adefa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!